Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah dan para pemirsa siaran channel dari Masjid Pangeran Diponegoro yang saya hormati dan insya Allah yang senantiasa Allah berikan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di pekan kedua dari bulan Agustus tahun 2023. Sudah barang tentu ini adalah menjelang peringatan 17 Agustus, yakni hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, kita sebagai rakyat, sebagai penduduk, apalagi sebagai warga negara Indonesia sudah barang tentu harus ikut gembira akan kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia kita yang telah mengorbankan banyak darah dan nyawa para syuhada kita. Mudah-mudahan para syuhada pejuang kemerdekaan senantiasa diberikan ampunan, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai generasi penerus seharusnya dan seyogianya untuk senantiasa mengingat akan peristiwa-peristiwa heroik yang lalu. Tidak hanya masalah jiwa dan raga, tapi masalah moralitas, masalah akhlak, masalah ketokohan, masalah keteladanan itu harus kita contoh dari para pejuang, para pendahulu kita, khususnya para ulama. Di Indonesia ini antara agama dengan negara tidak bisa dipisahkan, bagaikan satu keping mata uang yang masing-masing sisinya adalah merupakan sesuatu yang mempunyai hubungan hukum yang kombinasi mutualisme. Seandainya pada waktu itu ulama kita tidak bergerak, maka belum tentu negara kita merdeka. Oleh karena itu, para ulama telah menjiwai di dalam kemerdekaan bangsa kita dari dasar negara Pancasila yang sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian pembukaan UUD 45 yang pada akhirnya awalnya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Kemudian lagu Indonesia Raya pun di sana diutamakan adalah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oleh karena itu kita selaku bangsa Indonesia, apalagi seorang yang Muslim yang beriman, sudah sepatutnya untuk mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan itu. Ulama mengatakan bahwa salah satu kenikmatan yang besar setelah nikmat iman kepada Allah adalah kenikmatan rasa aman. Nah, sehingga kemerdekaan ini adalah sebagai rumah untuk kita menjalankan segala kehidupan termasuk di dalam menjalankan syariat Islam dengan aman dan nyaman. Alhamdulillah wa syukurillah sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan yang berarti. Oleh karena itu patut kita mensyukurinya, baik itu dengan melaksanakan syariat agama Islam kita, terutama sholatnya, menjaga kemakmuran masjid, kemudian senantiasa beramal soleh di dalam masyarakat, saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi juga jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang kedua tadi adalah jangan sampai kita bekerja sama tetapi di dalam kemaksiatan. Apabila itu dilakukan, dikhawatirkan Allah akan mengirimkan azabnya sebagaimana yang telah diberikan kepada kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba, kaumnya Fir'aun. Mereka tidak pernah sadar dan tidak pernah mau mendengarkan peringatan Allah. Punya telinga tetapi tidak mendengar, punya hati tetapi mati, punya mata tetapi tidak melihat, dan punya jiwa tetapi
mati. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi sebagai umat Islam ini, kemudian mana ada urus terhadap kepentingan bangsa dan negara dan kemaslahatan. Bila ada hal-hal yang positif dari siapapun, dari pejabat siapapun, dari pemimpin siapapun, mari kita dukung. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemungkaran, kemadorotan dari siapapun, kita ingatkan. Dan kalau memang itu diingatkan tetap tidak mendengarkan, ya kita tolak dengan cara yang bil hikmah mau'izatil hasanah. Saya kira itu yang penting bagi kita. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menempatkan jiwa raga kita ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tidak melakukan hal-hal yang destruktif, tapi kita melakukan hal-hal yang konstruktif, apalagi sebagai generasi muda harapan bangsa. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Saya selaku orang tua hanya bisanya untuk memberikan nasihat yang baik. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan saksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.